ke sana. Jadi kalau suara ke bawah, nggak ada mic, saudara nggak bisa terima. Jadi khusus saya harus pakai mic dulu, ya saudara. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Mudah-mudahan pakai mic ini saudara bisa jelas mengerti apa yang saya boleh sampaikan. Nah, saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan boleh bisa operasi. Sebab ada tiga dokter yang bertaruh bahwasanya dengan memang inilah kesusahan saya sendiri dari orang lain. Ada yang sudah lebih 2 tahun dari saya 66, dia 88, dia gak ada gula. Jadi saya ada gula dan betul-betul gula saya waktu itu tinggi. Jadi saya ditolak dengan 2 dokter itu, terlalu tinggi Pak, ada risiko. Tapi ini si dokter ini orang Batak. Saya kurang tahu Muslim atau ya saudara atau Kristiani. Nah akhirnya dia bilang lanjut. Akhirnya lanjut. Aduh luar biasa, saya pikir jauh lebih baik lanjut daripada tidak dioperasi. Ya kalau ataupun akibat dari gula, saya pikir nggak apa-apa lah daripada nggak dioperasi. Ya aduh saya pikir cukup susah kalau saya di rumah sakit terus. Jadi jemaat Tuhan dan jemaat Tuhan yang di online sekarang di rumah, dan kepada yang mendengar saya, terima kasih banyak, ini luar biasa ini. Ya, kalau memang retina itu bisa kena kepada orang kecil sekalipun. Tapi kalau katarak memang kepada yang sudah ada umur. Nah, saudaraku, saya udah katarak awalnya yang kurang bersih dari satu rumah sakit, dan itu berakibat sebab di rumah sakit yang dirujuk lagi mereka katakan ini harus dibersihkan ini kataraknya, sebab ini masih beberapa kataraknya. Memang waktu di operasi pertama di rumah sakit yang satu saya dengar itu masih ada katarak, masih ada sisa, tapi mereka nggak lanjutkan ambil, dan akibat tidak bersih itulah membuat saya retina. Dan betul-betul ada di mata itu apa sebutannya ya, urat atau apalah itu ya, udah membatu, udah keras begitu. Jadi saya dengar di rujukan yang terakhir di rumah sakit ini yang di RSCM itu kayaknya dari luar negeri ya dokternya, walaupun orang Batak, dan dia katakan ini harus dipotong. Mana kater? Wah, ini mata saya memang harus diacak-acak. Betul diacak-acak saudara. Itu sebabnya jaga anakmu. Saya masih dengar waktu khotbah Pak Rama, kalau masih mulut dan hidung rusak masih bisa cium. Nah kalau sudah mata memang luar biasa ya sudah nggak bisa apa-apa. Satupun mata saya yang memang sudah kayak triplek ditutup mata saya dan sama sekali tidak lihat, kayaknya memang hidup itu sudah rusak begitu ya. Jadi puji Tuhan lah saya bisa keluar hari Selasa. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur dengan pertolongan Tuhan ini ada. Dan saya bilang jaga anak-anak saudara, jangan sampai kalau bisa jangan ketawa, jangan sampai retina. Sebab memang, saya pikir saudaraku, ya dengan yang saya alami ini yang cukup susah, ya susah sekali, ya. Nah jadi dengan dapat saya bertindak, artinya di operasi dokter itu bertindak. Saya pikir itu hal yang luar biasa. Nah saya harus menunduk ke bawah dan selama 14 hari sebutannya itu tertelungkap apa? Ya, tertelungkap ya. Harus tiru tertelungkap. Aduh gak betah saudara. 14 hari ini yang gak betah ini. Ya, jadi kadang-kadang saya lupa. Akhirnya saudara inilah yang didoakan aja supaya ya puji Tuhan bisa memang dibereskan Tuhan. Terlebih ya saudaraku, ibu dari Mariani mimpi bahwa saya udah sembuh seperti biasa. Amin. Itu saya dengar waktu kami di rumah sakit dengan papanya Arden, dan begitu saya dengar ada mimpinya, dan memang saya sudah saatnya akan ditetes. Dan memang begitu dites, itulah mata ini mulai dibuka awal. Dan saya lihat bahwa
Pak Arden ini udah saya lihat sosok tubuhnya, wah luar biasa, tepuk tangan. Jadi ibu ini saya lihat dipakai oleh Tuhan, ya. Jadi Ibu Mariani, kau sungguh-sungguh jaga Roh Kudus, jaga penyembahanmu. Dulu juga Ibu Arden walaupun agak menurun, saya bilang lah, kalau sakit hati nggak tahu lah, kalau dia lemah dulu juga kuat urapannya. Tapi sekarang udah kayaknya udah menurun lah, udah agak hilang begitu, ya. Jadi Ibu Mariani, engkau mau dipakai Tuhan dalam karunia roh dan pergaulanmu dengan roh Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan. Jangan sampai lemah, ya, supaya betul-betul apa yang Tuhan mau bisa ibu akan beritahukan, ya. Jadi puji Tuhan, dengan ibu beritahukan itu sampai ke HP-nya Pak Arden, dan sudah saatnya berapa menit lagi mataku akan dibuka, dan saya lihat tak kala dia meneteskan, udah saya lihat sosok tubuhnya. Waduh, luar biasa, ya saudara. Jadi kita doakan teruslah supaya betul-betul mata ini bisa bersih dan memang dapat dari kesembuhan. Jadi puji Tuhan, ya, saya boleh rasakan dan boleh bisa pulang bertemu kepada jemaat yang saya sangat kasihi, dan jemaat yang telah dipilih Tuhan harus jemaat di gereja di tempat ini. Nah, ada khotbah saya sehubungan kepada kaitan kepada penyembahan. Saya minta dulu Pak Arden, mana dia? Saya minta dulu Pak Arden di sebelah kanan saya. Kita akan nyanyikan dulu pujian. Apa itu? Ibu? Hati yang baik apa? Hah? Apa ibu? Hari ini ya. Ya, hidup ini. Ya, penyembahanmu. Kita akan nyanyikan dulu pujian ini sebab ada kaitannya kepada khotbah saya di masalah penyembahan, ya. Hidup ini.
sebab Engkau sangat senang di penyembahan. Betapa kekeringan, kegersangan bagi gereja, bagi kami hamba-hamba Tuhan kalau tidak kuat di tengah-tengah penyembahan. Terpujilah kan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sudah bersyukur dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Sampaikan isi hatimu. Haleluya. Amin. Lagi Bapak Ibu, kita akan dengarkan yang ada kaitannya khotbah saya kepada penyembahan. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, penyembahan ini yang sangat luar biasa, yang sangat dimintakan oleh Tuhan. Yang artinya di penyembahan itu, yang pujian agungan kepada Tuhan, itu adalah yang seolah-olah, saya ulang, yang seolah-olah kelihatannya yang number one daripada yang lain-lainnya. Ya. Jadi penyembahan sudah banyak sekarang di dalam kekeringan. Jemaat pun tidak lagi himpunkan suami istri dan anaknya, kurang penyembahan. Sehingga semuanya keturunan turun. Artinya ya saudara, semangat saudara, iman saudara sampai kepada harta saudara habis. Saya pun, saudaraku, memulai pelayanan ini dari penyembahan. Saya tidak punya modal waktu itu, tapi saya kuat di penyembahan kepada Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan memulai pelayanan ini. Jadi penyembahan di tengah kekadutan saya, bahkan segala-galanya yang dari tidak ada, bahkan jemaat sampai kepada pelayanan, jadi ada akibat kuat di penyembahan. Saya serahkan semua hidup, persoalan dan apa perjalanan ini di dalam penyembahan. Jadi saya sedih dan sedah, namanya itu saya kurang tahu. Bahwasanya di tengah penyembahan itulah saya sempatkan dan Tuhan boleh bentuk segala-galanya. Jadi ada kaitannya pelayanan saya, khotbah saya sebentar kepada yaitu penyembahan. Jadi itulah sebabnya saudara, jemaat Tuhan, saya ingatkan jangan sampai kurangi penyembahan. Saudara akan turun segala-galanya. Ya. Jadi maju, ya, harus kuat penyembahan di rumah. Kumpulkan suamimu dan anakmu. Sebab lagi ringankan penyembahan saudara habis. Saudara akan kekeringan, baik terlebih kepada kami para hamba-hamba Tuhan. Ya, walaupun kami jago-jago khotbah, dan memang itu kita akan lihat nanti bahwa sebenarnya penyembahan yang tidak bisa dikurangi. Ya, saya hanya ingat aja dulu khotbah saya sekarang, sebab saya sudah memang terbatas. Ya, terbatas dalam Alkitab atau membaca dengan oleh karena mata. Saudaraku, tadi saya sudah katakan khotbah saya tentang penyembahan. Jadi kurang tertuju kepada kenaikan. Nah, Bapak Ibu, kenaikan yang kita perlu tahu, jemaat Tuhan yang online, jemaat Tuhan di tempat ini, bahwasanya dengan oleh karena kenaikan hari ini kita beribadah, kenaikan yang kita perlu mengerti, selesainya segala-galanya tugas Tuhan. Perhatikan, ini renung-renungkan di rumah ya jemaat Tuhan, supaya engkau betul-betul ada saatnya Tuhan yang akan bekerja lebih memberkati saudara rohani baik jasmani. Bahwasanya saudaraku kekasih dalam Tuhan, kenaikan yang saya nggak bahas hari ini semua, sebab tidak ada khotbah saya tertuju ke sana. Kenaikan saya ulang, yang hanya bahwa sudah selesai tugas Tuhan dari mulai tersalibnya sampai dia mati dikuburkan, atau dia salibkan di kayu salib dan dikuburkan, naik, bangkit. Jadi saudaraku, selesainya dan akhirnya saudara, dia akan naik. Itu yang perlu kita tahu di masalah kenaikan. Jadi dengan dia naik, jangan lagi engkau ragu. Dengan dia naik, ada kepastian dalam hidupmu. Dengan Yesus naik, luar biasa. Dengan kedua yang saudara renungkan, kenaikan yang mengartikan. Di dalam Yohanes katakan bahwasanya
Yesus menyediakan tempat. Sesudah selesai, Yesus menyediakan tempat. Jadi jangan lagi engkau ragu, kecuali akibat dosa. Kecuali engkau bermain-main, dan akibatnya saudara tidak akan masuk menempati tempat yang sudah disediakan Tuhan. Dia naik menyediakan tempat bagi kita. Itu dikatakan dalam Yohanes. Itu disampaikan dengan lantang kepada murid-muridnya, supaya mereka, murid-muridnya, betul-betul mengerti apa yang memang arti kenaikan daripada Tuhan. Jadi menyediakan tempat. Nah saudara, dan dia naik, bahwa sementara di dalam Wahyu dikatakan masih ada peperangannya. Ada peperangan Tuhan, sebab kuasa kegelapan waktu itu bahwasanya turun naik. Menuduh saudara, menuduh saya. Artinya turun naik. Jadi kenaikan dia membersihkan tempat, membersihkan arena surga. Ya, dia naik membersihkan. Masih sedikit ada peperangan. Dan dengan dia naik, turun naik, menuduh kita. Pendeta Simanjuntak baru saja dari KB. Ya, Pak Manalu datang ya Pak Manalu? Nah, ya mungkin Pak Manalu dibilang yang tahulah apa kebiasaan dia naik, ya. Dan yang lain-lainnya, ya saudara, dia turun naik, tapi hanya sementara peperangan itu. Dan sehingga apa saudara, dibersihkan dan betul-betul saudara dibuang dari surga, berjatuhan, dan akibatnya bersih. Dan kita satu saat menempati janji Tuhan itu dengan hal yang sangat luar biasa. Itulah kenaikan. Haleluya. Amin. Kalau mau tepuk tangan jangan segan-segan. Nah, itulah kenaikan. Hanya sekilas itu dulu saya sampaikan. Nah, saudaraku, kita akan masuk dulu kepada hanya khotbah yang saya ingat. Di masalah di hari Minggu apa yang tengah saya sampaikan awal, ya. Nah, coba saudara boleh baca di dalam Lukas, Matius 2 ayat 10 sampai 13 kalau tidak salah. Coba. Matius 2 ayat 10 sampai 13. Ya, coba. Ketika mereka melihat bintang itu, Ya. sangat bersukacitalah mereka. Nah, saudaraku, ini yang kita akan perhatikan sampai kepada ayat 13, dan kita lihat apa yang memang ditekankan di dalam ayat ini atau pasal ini. Terus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Ya. Lalu sujud menyembah dia. Ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, Ya. yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, Ya. maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, dikenaikan ini supaya saudara tahu bahwasanya betapa sangat kuat itu penyembahan. Dan kita lihat orang Majus, mereka kewalahan cari-cari tempat, tetapi mereka berjuang. Hanya mereka mengingat bahwa perlu disembah secara pribadi, perlu dibuat penyembahan. Artinya, dan mereka sembah sujud. Sujud, kepalanya direndahkan terlebih hatinya. Saudaraku, jadi penyembahan itu. Jadi mereka pun mau melihat Yesus, tidak lain hanya supaya penyembah, hanya supaya mereka korbankan penyembahan mereka. Halo? Amin. Saya katakan kepadamu jemaat, akan turun imanmu, bahkan sampai kehidupanmu, ekonomimu, kalau engkau tidak kuat penyembah. Jadi kalau hanya dua suami istri, buat penyembahan, jangan ringankan. Dan kami pun para hamba-hamba Tuhan,
Saya berterima kasih kepada Rama dan Pak Andreas, kepada Pak Arden, diberikan kepada saya teman yang jago khotbah. Nah, saudara, tetapi mereka pun pasti kalau sempat lemah, kalau mengurangi penyembahan, itu yang terutama. Itu yang terutama, nanti kita akan lihat. Tetapi Pak Rama sama Pak Andre sama Pak David, bahwasanya tidak mengurangi, saya pikir, penyembahan. Tapi kalau sudah kurang, kembalikan semula. Kami kemarin mulai dari bulan 2 kalau nggak salah. Maret. Ya, kami sudah mulai terus jam 7 itu kami tetapkan. Saya dengan Immanuel, Pak Arden dengan Bu Gembala, Mama Arden itu jam 7 tepat. Kalau ataupun ada sedikit akibat ada sesuatu, ya itu paling mundur maju bangsa-bangsa 10 menit. Tapi itu udah rutin. Sebab perlu korban bakaran. Halo? Amin. Bahwasanya di kenaikan ini yang disampaikan Tuhan kepadamu mengulangi, mengingatkan supaya saudara di rumah kumpulkan suamimu dan anakmu, supaya menyembah ulang, supaya tidak turun imanmu, supaya tidak akan turun sampai ekonomimu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan bahwa di tahun 2021 pertengahan ke atas sudah turun chip. Jadi Bapak Ibu jangan pikirkan yang lain, jangan lagi, apalagi Pak Andre sama Pak Rama. Menurut ini dari pendeta, walaupun memang bisa meleset, tapi mereka berkata kepada saya, pertengahan 21 udah turun chip. Saudaraku, BPJS itu yang ada padamu itu akan hilang. Artinya yang chip nanti kontrol penyakit yang ada dalam tubuhmu, dan chip ini nanti yang mengetahui di mana saudara berada. Nah, jadi jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, saya ulang, jangan main-main lagi. Perbuat penyembahan, menyembah. Dan dikatakan sampai orang Majus itu datang mempersembahkan penyembahannya. Dia sujud. Saudaraku, hatinya rendah, hatinya ke bawah. Bahkan kalau sujud di kampung kami di Sumatera, saya kurang tahu apa orang Sumatera memang agak penyembah yang rendah hati. Ada burung itu, kepalanya itu ke bawah, ada dilubangi, kepalanya ke bawah. Walaupun kelihatan, sorry, ini pantatnya. Tapi itu kepala masuk ke bawah. Sujudnya bukan main. Nah, jadi jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kesempatan engkau yang ada pada saat ini, bahwasanya jangan kurangi penyembahan. Jam berapa dikeluarkan? Saya ulang, jam berapa engkau buat penyembahan, jangan kurangi. Sebab penyembahan itu adalah sedikit, adalah number one. Sebab awal mula kelahiran di situ orang Majus buat. Jadi penyembahan sangat luar biasa. Dan saya pun jujur, bertahun-tahun sudah, bukan saya tidak menyembah dalam Tuhan, tapi penyembahan yang memang korban bakaran. Haleluya, sandina rara mayase. Waktu saya, saudaraku, menyembah dan nangis, saya bawa. Artinya supaya pelayanan maju, pelayanan datang, jemaat datang. Dan ada penyembah yang saya tahu, seorang ibu, sampai mereka kelompoknya udah masuk barokah, udah dikasih makanan dan minuman ke barokah. Artinya mereka sudah memang menyembah di barokah itu. Bayangkan, akibat mereka tadinya kuat di penyembahan, akhirnya diterima oleh barokah. Saya kurang tahu barokah, paling Mama Arden yang tahu dengan Ibu Mariani, udah masuk ke barokah. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, akibat penyembahan. Jadi nanti kita akan lihat. Terlebih saya katakan tadi, di 2021 chip sudah datang. Awas saudara, belanja harus memang diatur oleh mereka. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dan saya mau sampaikan kepada COVID-19 bukan tolak ukur, dan itu belum selesai.
Sebab di dalam ayat katakan penyakit sampar akan datang ini. Dan yang kedua saya kira habis ini jemaat Tuhan, Ibu Lilis, Ibu Baby, bahkan saya lupa semuanya mengingat semua. Jangan main-main. Bahwasanya kedua ini nanti habis ini akan terjadi kelaparan. Itu dalam Matius. Akan terjadi. Habis ini nanti kelaparan. Lihat. Jadi udah datang lagi Cip. Jadi makanya jangan lagi pikirkan yang lain-lain. Ya. Ini pasti Cip ini saya kurang tahu. Tetapi itu kata PDT. Teman-teman. Bahwasanya di tahun 2001 sudah akan kita pegang chip. Kalau tidak, kita sulitnya di perbelanjaan. Nah, jadi sudah mau datang Tuhan. Dan saya katakan tadi di Matius bahwasanya habis ini akan datang kelaparan. Kemana saudara? Mau lari? Mau tidak mau beribadah? Tidak menyembah lagi di rumah? Tidak menyembah lagi di gereja? Justru di rumah kau akan teriak, haleluya, haleluya, di kelaparan itu. Bagaimana menangani ini Tuhan? Haleluya. Iya ramatarabo namanya sande hina. Saudaraku, saya katakan, saya kurangi penyembahan. Sudah ada berapa tahun? Itulah membuat saya, saudaraku, mengalami banyak perak pada saat-saat ini. Artinya kita alami suatu yang terjadi pemberontakan, bahkan yaitu jemaat serba ada, tapi yang tidak ada hadir pada saat ini, yang sudah memang jauh. Saudaraku, satu keluarga betul-betul melawan betul-betul. Ya saudara, nah ini saudaraku, saya kurang menyembah. Ya, nah ini saya sudah berjanji kepada Tuhan, sembuhkan mata saya. Saya akan keluar air mata dari mata saya. Saya akan ulang penyembahan yang harus. Saudaraku, penyembahan saya. Dan nanti kita akan lihat saudara, di penyembahan saya, di saya ada hamba Tuhan, saudaraku, ya, sampai dia gering-gering kepala. Nanti saya ulang ini saudaraku. Saking dia terjamah oleh karena penyembahan yang ada pada saya. Artinya saudaraku, saya sampaikan semua pelayanan, sakitnya pelayanan, atau dengan oleh karena jemaat, saya naikkan kepada Tuhan. Betul-betul dirawat Tuhan. Ya, sampai ada berapa persekutuan seluruh Jakarta. Sampai jenderal-jenderal, jaksa pun Tuhan berikan kepada saya waktu itu. Waktu buat penyembahan saya. Ya saudara, jadi saya sudah kurangi. Saya kurang tahu, ya, Pak Andreas. Dulu ini juga penyembah yang luar biasa di Pak Andreas ini. Jadi walaupun memang, ya, jempolan dalam khotbah baik Pak Rama, ulangi lagi, Pak, ya, gitu ya. Nah, jadi pertama tadi orang Majus, kita lihat datang mereka untuk menyembah. Mereka sembah sujud. Mereka boleh serahkan, saudaraku, penyembahan mereka kepada Tuhan. Dan yang kedua, persembahan mereka, penyembahanlah. Ada kaitannya semua itu. Saudaraku, harta mereka juga diserahkan. Emas, perak, dan mur. Sebenarnya punya arti itu saudara. Ya, punya arti. Ada pengharapan, ada iman di emas dan perak ini. Tetapi semata-mata bukan itu juga. Waktu itu memang perak itu saudara. Ya, persembahan harta. Jadi kepada kita, saudaraku, supaya kita betul-betul persembahkan apa yang ada pada kita. Dan doakanlah saudara, apa yang sedang kita pikirkan. Saudaraku, saya pun sudah mau ingin berkorban loh saudara. Kalau sampai sudah Tuhan, ya, di mana dengar doa kita saudara, kita akan memang, saudaraku, ya, jalankan tugas pencarian-pencarian, berkat lewat daripada, ya, Tuhan mau berikan kepada kita, modal kita loh saudara. Sudah saatnya berkorban kepada banyak orang, tidak lagi harus lengah-lengah. Saya katakan kepadamu, 2021, ya, ini di latar tutup dua-duanya sebuah, ya, bahwasanya akan terjadi cip. Udah gini. Dan nanti habis ini, udah selesai nih, diperpanjang katanya sedikit. Kita akan memang hadapi kelaparan. Mau kemana saudara? Mau tidak kebaktian? Mau tidak menyembah lagi di rumah keluarga? Makin hancur kita. Jadi makanya mulai hari ini, kumpulkan anakmu, jam berapa yang menetap di keluarga, menyembah supaya betul-betul tidak kekeringan,
dan tidak akan menghadapi sesuatu. Habis penyakit bala sampar sampai kepada bahwasanya yaitu kelaparan. Dan tahukah saudaraku, dikatakan di Matius itu nanti akan terjadi peperangan. Kalau kita lebih diberkati, negara-negara yang akan datang menghancurkan kita. Akan terjadi peperangan. Kalau sudah peperangan, mau kemana saudara? Jadi itulah sebabnya hanya datang kepada Tuhan. Hanya menyembah, mau ditembak pun, tapi saat menyembah tergantung kepada Tuhan. Mau mental, mau memang saudaraku diangkat oleh Tuhan, tapi rohmu sudah damai dan sejahtera, anakmu sudah damai dan sejahtera. Makanya Pak Aritonang jangan sampai ringankan penyembahan. Ada anakmu yang dua itu, Arden pun kadang-kadang kami ajak, yang memang sedikit-sedikit diikuti penyembahan kami kalau dia di dalam. Saudara, tapi ikut dia. Saudara, saya udah memang hancur. Maksud saya saudara, dari awal pelayanan saya penyembah, betul-betul mujizat terjadi. Ramainya jemaat, apatah lagi waktu itu saudara, hampirlah 80-an yang hadir, yaitu di ruko yang ada saudara dekat kita pada saat ini, Mesir, saudara, sampai 80-an. Dan waktu itu Tuhan percayakan jenderal, Tuhan percayakan dari Bitung hakim, sekeluarga itu hampir saudaraku, jenderal, kepala polisi, semua saudara. Itu apatah lagi sekali sebulan mereka panggil itu dari Bitung dari mana. Apalagi dengan di Natal. Saya khotbah saudara. Waktu itu masih ada mengikuti saya orang kita Chinese. Saya kasih dia pelayanan walaupun masih baru. Artinya saudara, bagaimanalah artinya penyampaian yang masih baru. Tetapi saudaraku luar biasa di situ saudara. Akibat kuatnya penyembahan. Nah, jadi kita lihat orang Majus ini. Kedatangan mereka menambilkan hanya penyembahan. Jadi Pak Arden, saya lihat penyembahanmu menyentuh langit. Jangan ringankan. Demikian Pak Rama. Kau betul-betul jago khotbah. Bahkan Pak Andreas, kalau sempat lemah Pak, kita ulang. Penyembahan ini harus betul-betul. Jemaat Tuhan, jangan sampai tidak ada malamnya penyembahan. Panggil supaya tidak kekeringan, supaya tidak hancur-hancuran iman saudara. Jadi penyembahan itu adalah nomor 1 saudara. Artinya di samping semuanya perlu, bukan tidak perlu, tapi penyembahan itu adalah luar biasa. Dan kita akan menyeberang sebentar kepada penyembahan-penyembahan, saudaraku. Dan kalau kita lihat saudara, yang pernah sebelum kepada penyembahan saudara, atau memang langsung aja lah kepada penyembahan. Coba dulu saudara, dalam Matius dulu. Matius, saya ingat khotbah saya dulu. Matius ayat 23. Matius 9 yang mengatakan dipenjarakan Paulus. Matius 9 coba Matius 9 kali, atau ayat 26 coba ada. Ini Paulus apa siapa Pak? Paulus di kitab apa? Kisah Para Rasul apa di? Kisah Para Rasul. Yang sama Silas. Ya betul. Kisah Para Rasul 16. 16. Kisah 16. Ya, coba ayat 23 kali ya. Kisah Rasul 16. Mulai dari ayat 3 kali itu. Ayat ke-23 ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Perhatikan bahwasanya tidak ada pencobaan persoalan yang boleh terjadi kepada hamba Tuhan yang top, dia didera. Saudaraku, saya ulang, sebentar lagi akan terjadi kelaparan, habis bala sampar, penyakit. Makanya saudaraku, jangan lupakan penyembahan, jangan sembarangan di rumah. Dan kita akan lihat juga nanti peperangan. Jadi bukan lagi yang akan tenang. Nah terus, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, diperintahkan dengan sungguh-sungguh, ketat. Tapi ketat pun
tangan Tuhan. Ini yang perlu ibu-ibu, ini yang perlu bapak-bapak. Campur tangannya Tuhan itu yang perlu. Amin. Nah, jadi bukan akibat persoalannya. Berat apapun, kalau keterlibatan Tuhan ada, tidak ada yang akan diragukan. Amin. Jadi kepala penjara ketat menjaga, tapi kita lihat Tuhan yang punya persoalan terus. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang Ya. paling tengah. Masuklah dan menunggu di ruang kaki tengah. mereka Ya. dalam pasungan yang kuat. Nah, dipasung itu Paulus dengan Silas. Dipasung tuh saudara. Ya, artinya saudaraku udah tahu saudara pasungannya saudaraku. Ada balok yang gini dilubangin, kakinya dimasukin dua-dua. Ya. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan dipasung. Jemaat Tuhan, makanya cara kita mengiring Tuhan jangan cara berat-berat, bukan begitu. Tapi engkau cara bagaimana Tuhan. Itu balok bukan hal yang ringan. Bisa saja itu jati yang cukup berat, masuk kakinya dua-dua. Saya ulang. Tapi bagi Tuhan gak persoalan, Bapak Ibu. Amin. Jadi sebabnya sebentar habis corona ini datang, engkau akan kuat penyembah. Engkau akan kuat di dalam kelaparan itu engkau akan penyembah. Kalau tidak, turun segala-galanya. Dan kalau sudah turun ekonomi makin turun. Makanya hati-hati saudaraku, jangan bermain-main dalam iring Tuhan. Terus Pak Andre. Tetapi kira-kira tengah malam Ya. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan Perhatikan. pujian kepada Allah. Iya, di tengah pasungan itu ada penyembahan. Ya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau ada corona, ada persoalan, bukan mau lari dari penyembahan. Justru kumpulkan menyembah. Oh, haleluya, haleluya. Saya katakan kepada Pak Ai, walaupun baru engkau dengan istrimu, dengan dimimpikan itu engkau akan kuat. Istrimu kuat dalam roh. Ya. Jadi betul-betul kalian harus makin sesuai. Demikian Mama Arden waktu itu. Ya. Dia kuat, dia saudaraku di pertama, tapi di akhir ini udah merosot lah. Ya. Nah, saudaraku sampai dia ya memang gak salah. Dia pergi Pak Guntum ada 2 hari hanya ngomong-ngomong, atau udah rindu saya kurang tahu lah ya. Nah saudara, padahal itu sedang mereka gak enak keluarga itu kepada saya. Ya, tapi Mama Arden pergi, tapi gak harus semua memang harus memusuhi. Ya, saudara, tapi dia dengarlah cerita-cerita kepada satu keluarga. Saudaraku, saya ngeri ini saudara. Ya, betul-betul saudaraku. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Ya, jadi dengan seperti itu saudara. Ya, kalau suruh penyembahan, kita akan hancur-hancuran loh saudara. Baik ekonomi, baik iman. Nah terus, dan tak kalah penyembahan apa dikatakan? Akan tetapi terjadilah gempa Nah, yang hebat. jadi penyembahannya yang membuat tergugah Tuhan. Bukan pikiranmu corona ini bagaimana aku nanti matilah aku mati, bukan begitu. Gereja penyebaran Injil di tempat ini perkuat penyembahan. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Indah nama Yesus. Saya akibat kuat penyembahan dulu. Saudaraku, sampai di Malaysia ada yang mempersiapkan ringgitnya kepada saya. Yang uangnya saya lupa itu berapa, ya di bawah 10 juta lah. Ya, tapi pernah dari Jakarta dia. Nanti sekali-kali datang itu pendeta, ini uang, kau kasih sama pendeta itu, bayangkan. Hanya dengan kuat juga menyembah, orang lain digerakkan. Ya. Jadi kalau yang saudara belum berkarunia lidah, hanya pakai haleluya. Haleluya, haleluya. Oh memang sampai senang Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak. Saya ingat itu. Kalau waktu itu ada Jokowi di waktu penyembahan haleluya, saya ingat mukanya. Memang begitu menyembah, jangan sampai tidak kau ingat apa yang kau bawa. Jadi di penyembahan itu ekonomi kau bawa. Anak-anak kau bawa di penyembah. Artinya haleluya, haleluya. Inna Allah. Kau ingat suami-suami.
Seorang ibu itu penyembah, dia ingat katanya barokah saudara. Dan dia bilang, Pak Pendeta Simanjuntak doakan. Saya nggak tahu sebenarnya, kalau bagian umum ini saya kurang memang. Ya, dia bilang bahwa Jokowi dipaksa untuk mencetak uang. Itu satu katanya dari DPR. Atau didengar oleh DPR, saya kurang tahu. Dan yang kedua dikatakan, dibuat surat hutang. Jadi doakan supaya lolos Pak Jokowi ini. Saudaraku di penyembahan mula, ingatlah ini yang dipaksanya ini. Oh, Jokowi Tuhan berkati tolong dia sampai selesai narabo. Indah namanya. Aduh, apalagi Pak Rama dengan Novita menyembah berdua. Oh, luar biasa. Baik Pak Arde sama istrinya. Padahal juga mereka jago-jago khotbah. Ya, saya bersyukur Tuhan antar mereka jago khotbah di gereja saya. Ya, saudara, tapi kurang tahu saya sekarang penyembah. Oh, haleluya, haleluya. Jadi kalau Mbak Ibu Mariani udah penuh Roh Kudus, ya pakailah Inna Ramayase. Tapi kalau tidak, haleluya, haleluya. Ingat mama, ingat papa, ingat ekonomimu, engkau akan lihat. Ya, jadi menyembah. Tadi pun dibilang orang batu datang. Begitu nyampe bukan ngobrol. Aduh, saya nggak sampai tahu saya mata saya. Sebab saya berkumpul lama di situ ya. Padahal ini kemana ini memang. Ya saudara, ya dia bukan ngobrol. Artinya, aduh si bontot ini segar amat begitu ya. Aduh si bontot ini apa lagi? Umpamanya anak kecil dibilang. Habis segar amat apa kira-kira? Lucu amat. Kayak dupa aja semua ini ibu-ibu ini kayak gak pernah punya anak ini. Ya. Jadi aduh lucu amat ya. Apalagi ibu-ibu. Anak itu lucu sekali, gemas. Jadi bapak-bapak ya, walaupun memang baru satu anaknya. Dia masakan bukan itu, tapi terus menyembah ya. Ya. Disembah bahwa itu yang Tuhan yang datang. Jadi kau sembah kepada Tuhan yang datang. Saya bilang 21 akan terjadi Cip. Bahkan akan terjadi lagi di luar dari mau kemana, mau lari. Ya, akan terjadi peperangan dan kelaparan. Tapi dengan kuat kau menyembah bagaimana Tuhan lah. Tadi kita lihat begitu menyembah mereka, Paulus. Bagaimana Tuhan? Ya, gempa yang Tuhan buat. Sampai sesungguhnya terbukalah dikatakan pasungan mereka. Baca Pak Andre, sayang. Ya. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Ya. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya. Nah, saudara, kita lihat saudaraku Paulus yang jago khotbah, tidak khotbah waktu itu, tapi dia menyembah. Ini selalu lupa ini. Ya, saudara, Paulus saudaraku menyembah. Jadi dikatakan dalam kebenaran ini, penjara goyang, pasungan terbuka, pintu-pintu penjara. Sebab apa katanya? Saya lihat didengar oleh, coba lihat. Baca. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengurus pedangnya hendak membunuh diri. Tapi perhatikan dulu, kan sekali ya, didengar oleh yang iya. belum. Nah, coba baca yang belum. Seketika ini Oh. menyanyikan puji-pujian dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Orang lain mendengar penyembahan. Begitu didengar di penyembahan itu, maka dia dahsyat penyembahan. Ibu Aritonang, Ibu Pemi, Ibu apa? Penyembahan itu hebat. Pak Rama, Pak Andreas. Penyembahan hebat. Begitu didengarnya, pintu penjara mereka pun terbuka. Itu beda-beda loh saudara. Beda-beda, si Paulus dibuat di tengah. Kalau ini memang yang di penjara ini penjahat-penjahat hebat. Dan pintu-pintu itu berjejer. Kadang-kadang itu bisa sampai ya ratusan kali ya saudara. Nah dikatakan Tuhan hanya didengar penyembahan
Saya bukan mengurangi Pak Rama sama Pak Andre. Saya udah jempoli, saya sudah naikkan kepada Tuhan. Saya berbahagia Pak, Bapakku Tuhanku ada 3 pengkhotbah. Saya berbahagia Tuhan. Kalian jago-jago khotbah, tapi jangan lupa di penyembahan. Sebab kadang-kadang di khotbah belum tentu orang bertobat. Tapi kita lihat, begitu penyembahan didengar, pintu terbuka. Dan perhatikan Bapak, Ibu, segala rantai-rantai orang-orang yang jahat ini berlepasan semua. Itulah buatnya penyembahan. Saya ingat ini baru-baru ini aja, memang makanya saya nggak pernah buka-buka lagi, sebab memang saudaraku, ya, sebab latar belakang pelayanan saya dari belakang ini, dari Kemanggisan yang bencir-benciran, saya kuat menyembah. Dan akhirnya Tuhan selesaikan, aku baru bisa ke rumah. 4 kali kita udah pindah-pindah ke rumah. Dari mana itu Pak? Hanya oleh karena kuat penyembahan dari Tuhan. Ya saudara, ya jaksa-jaksa, jenderal, ada jenderal Surai dipercayakan Tuhan, jaksa, kepala jaksa saudara di Kalimantan. Saudaraku, saya bukan melihat korban, nggak korban waktu itu saya, korban nggak parah lah saudara, nggak ada yang saya terima dari dia. Tetapi saudaraku, saya lihat, hanya saya salah taktik. Aturannya mereka saya pakai untuk membeli gereja, saya salah taktik. Nah saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita lihat lagi penyembahan. Mereka katanya mendengar penyembahan Silas dengan Paulus. Oh, pintu penjara mereka terbuka. Kalau pintu penjara mereka terbuka, tapi rantai-rantai tidak terbuka, apalah gunanya? Tapi kalau Tuhan sudah berbuat sempurna, nggak tanggung-tanggung. Itu sebabnya saya terus berbahagia di melayani. Perbuatan Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung, atau memang saudaraku yang kita harus ya curigai, atau kita memang artinya saudaraku ya mengatakan Tuhan tidak sempurna perbuatannya. Makanya Pak Ai, sekali kau terima Yesus jangan tanggung. Terbukalah pintu penjara, itu orang-orang jahat semua, tapi ditolong oleh Tuhan. Dan dikatakan rantai-rantai di lain pasungan dari Paulus, rantai-rantai terbuka. Dan waktu itu takutlah kepala penjara. Dia sangka mereka udah kabur, hanya oleh karena melihat pintu. Tapi memang dilihat, artinya saudaraku, pintu terbuka, rantai di situ bertumpuk. Dia takut loh saudara. Jadi kita lihat wajah penyembahan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan pala akibat pendidikanmu, kasihan. Tuhan tahu itu. Hanya Pak Andre sama Pak Rama, Novita Oki sama apa itu namanya, Caroline, Novita Novianti, itu yang akan berpendidikan. Tapi tidak apa-apa bagi, tapi kuat yang penyembah. Sinda nama Yase, Inna nama, oh haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Orang yang mendengar, orang yang bertobat loh saudara. Saya katakan adik saya sampai tergagum-gagum melihat penyembahan saya. Apatah lagi Bu Gempara, kalau sudah saya sampai sekarang diingatkan kembali Pak, kembali pakai pada penyembahan. Itu betul loh dia ngomong. Kembali Pak, kembali. Nah saudaraku, penyembahan loh saudara. Kita lihat dengan penyembahan Paulus, goncanglah sesungguhnya penjara, terjadi gempa. Apa yang sesungguhnya kebutuhanmu nanti akibat penyembahanmu semua akan selesai. Tiba-tiba selesai, anak menjadi sarjana. Nah saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita lihat pintu para penjahat itu saudara. Yang saudara terbuka, rantainya tumpuk di situ. Mereka saudaraku ada di satu tempat. Mereka kumpul di satu tempat. Saudaraku perhatikan, makanya jangan berontak. Sebab apa memang kita lihat tumpuk lo bukan kabur,
hore, bebas, haleluya, walaupun bilang haleluya. Tapi mereka tumpuk dengan Paulus. Cobalah, Paulus akan ngomong, Paulus akan menyembah, bisa mereka akan saudaraku terluka. Tetapi mereka kumpul. Makanya gereja kita harus kumpul. Kepada pendeta-pendeta ini, ibu-ibu, Pak Rama, Andre, bahkan Pak Arden, kepada saya, kita tumpul, kita bersatu. Sebab apa? Kita lihat, kepala penjara itu begitu ngomong Paulus, begitu mau dipotong, apa kata Paulus? Di sininya kami tumpul. Jadi saudaraku, jangan kabur, jangan lari dari gereja penyebaran ini. Terus. Ya, baca dulu Pak. Begitu kepala penjara. Oh, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, ia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ya. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ya. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada. Bayangkan. di sini." Amin. Tidak ada yang kabur. Kalau udah diberkati kabur, gak ada. Hanya gereja kita yang gak banyak yang kabur. Saya saudaraku tahu ayat. Banyak saya tahu, cuma udah lupa, namanya udah tua. Mereka kumpul. Kalau kepala penjara itu berkata, kayaknya gak ada ini 5 orang lagi. Tapi di sini kami semua gak ada yang kabur. Hanya gereja kita yang banyak kabur. Tapi biar kita serahkan kepada Dia. Tapi bagimu yang setia, jangan kabur. Ya, jangan kabur. Di sini kami. Seperti Pak Rama katakan, saya berterima kasih kepada Tuhan ada di gereja penyebaran. Saya pun begitu, saudara. Kalau tidak gereja, saya gak bisa bertobat di gereja penyebaran. Saya udah berapa gereja? Tapi gereja penyebaran jiwa membuat saya bertobat. Membuat saya pemenang banyak jiwa. Dari agama-agama lain sudah banyak diselamatkan. Mau bukti ada berapa? Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Mereka berkata, saudara, ya, jangan celakakan dirimu. Di sini nyata. Jadi itulah sebabnya kalau kami tuntun jemaat, kami ajari jemaat, biarlah penuh. Jadi penyembahan adalah number 1. Penyembahan kita lihat menolong persoalan kita. Penyembahan kita perhatikan, saudaraku, memenangkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa di penjara menjadi bertobat. Bahkan sampai saudaraku kekasih dalam Tuhan. Di mana kepala penjara juga ikut. Coba teruskan ayat. Baca ayat. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, Ya. lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ya. Yang mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat? apa yang kamu Supaya aku perbuat? selamat?" Ya, ini udah. Ya, ini supaya aku selamat. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau Jadi dan Ibu si-" Mariani percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Ya, itu aja. Kita lihat itu penyembah. Kencangnya penyembah. Kami bukan main-main, ya. Teruskan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Sehingga itu ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, jadi bukan sekedar yang di penjara, halo. Akibat penyembahan sampai kepada kepala penjara dimenangkan mengikut Tuhan. Jangan lagi bimbang-bimbang. Pak Manalu, Ibu Manalu, apa yang kau rasakan? Kenapa? Kembali ulang kita buat menyembah. Tidak bisa, Tuhan akan bisa tolong. Tuhan bisa campur tangan. Ya, supaya Tuhan akan memang memperhatikan kita ulang kembali semua. Jangan lupa penyembahan di rumah. Kalian bertiga, alhamdulillah, menyembah. Oh, haleluya, sande nama. Haleluya, engkau dipuja-puji. Engkau ditinggikan Bapakku. Engkau dimuliakan, engkau Bapakku yang baik. Ya ramatara malama yasin. Saudara, jiwa-jiwa menang akibat penyembahan. Nah, saudara, memang ada diberitakan di situ memberitakan firman.
Tapi kita lihat penyembahan itu saudara, yang mengguncang penjara, yang melepaskan yang di penjara, seluruh pintu terbuka tanpa Paulus yang membuka. Rantai-rantai tumpuk, tiap orang punya rantai di kakinya. Tumpuk waktu itu lepas. Bagaimana Tuhan luar biasa. Jadi kuat penyembahan dalam jemaat. Engkau udah menyembah. Kalau tidak ada suamimu kebetulan, engkau sendiri. Angkat tanganmu, engkau akan menyembah. Supaya ada yang mujizat-mujizat. Nah, jadi saudaraku kekasih dalam Tuhan, penyembahan itu, Pak Rama, dengan engkau kuat firman Allah luar biasa. Saya bukan mengatakan firman Allah pemberitaan bukan tidak number one, tapi pemberitaan pun luar biasa. Tapi di penyembahan bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau hanya itu maksud saya, kalau hanya yaitu membawa firman Allah, merosot penyembahan dengan naupita, aduh, saudara. Ya, demikian Pak Andre. Apalagi kau lebih jago khotbah. Saya sudah naikkan kepada Tuhan. Saya kurang tahu apa kalian memang tinggalkan saya, nanti saya kurang tahu, tapi saya harus kuat. Tetapi memang saya sudah naikkan kepada Tuhan. Kalian semua jago-jago khotbah dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi kita perhatikan dalam ayat ini dan kita lihat bahwasanya penyembahan itu luar biasa. Kita baca dulu 1 Korintus 9 ayat 27. Saya hanya baru ingat saja semua khotbah saya. Aduh, habis dia meleleh dia. Ibuku, sayangku, sini dulu, masukkan dulu. Oh, 27. Ya. Ini. Tetap Atau memang udah jadi coba. Kita apa masukin dulu. Tapi nggak ada selotnya. Ya, itu kepala memang. Sabar, haleluya. Yang online atau memang begitulah biar ini kan sedikit lagi saya. Nah, saudaraku kekasih dalam 27 tadi ayat 27. Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, dia melatih tubuh dan menguasai semuanya. Supaya sesudah memberitakan Injil Saya pengkhotbah pemberita Injil kepada orang lain, ya kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. aku binasa. Ya. Jadi pengkhotbah harus kuat penyembah. Dan memang nggak salah itu, penyembah kuat di rumah. Apatah lagi dipakai dalam khotbah. Oh, makin hebat kurakan. Kepala apa namanya? Enggak, kaki kelinci kemarin kecil. Ya. Lalu Oh, pelanduk. Ya. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, tetapi bisa di gunung batu ya. ya. Habis di situ kuota saya, gak ada lagi, bilang semua. Coba bilang, aja sampai di situ. Ya. Nah, saudaraku, saya memang sampaikanlah waktu itu yang orang Majus ya, saudara. Ya. Nah, jadi saudara kita lihat di sini. Aku memberitakan Injil, jangan sangat aku memberitakan Injil. Aku ditolak, aku binasa. Jadi pengkhotbah, buat khusus penyembahanmu dengan istrimu. Oh, haleluya. Kau peluk itu istrimu. Inna ramo sande nama. Pak Rama, cantik istrimu. Haleluya. Ya, Pak Andreas. Ya, sama cantik istrimu. Ya. Jadi dengan menyembah engkau luar biasa. Emang bisa selama ini akibat harta dan uangmu engkau sehat sekarang ini dan engkau orang pintar, tidak bisa. Aku kenal engkau dari sekolah minggu. Haleluya. Memang sudah ada gelagat pintar. Ya. Dan engkau mengajar bahwasanya juga buat apa itu namanya les, padahal kamu masih kecil. Ya, yang kau ajar lompat-lompat, untung aja kamu juga yang lompat-lompat, gurunya. Ya, nah saudaraku, tapi kami setia melayani Bapak ini. Ya, dan akibatnya sampai sekarang rupanya Tuhan berikan berkat kepada saya sebagai dipakai oleh Tuhan. Ya, nah saudaraku kekasih dalam Tuhan. Jadi kita perhatikan. Bukan meremehkan engkau menjadi pengkhotbah, tapi supaya dengan engkau pengkhotbah, supaya engkau menumber one kan juga penyembahan. Sebab dengan penyembahanmu nanti banyak
jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak bertobat, kepala penjara keluarganya. Jangan-jangan sudah ada anaknya itu dengan istrinya. Nah, saudaraku penyembahan. Begitu menyanyi Silas dengan Paulus, terbuka penjara. Jadi penyembahan luar biasa. Jadi itulah sebabnya pulang dari sini. Kalaupun bukan ada jam yang khusus, saat digerakkan hatimu ingin menyembah, menyembah. Saya dulu hanya menyembah, ada jam yang memang khusus. Tapi saya banyak menyembah. Begitu sedih hatiku untuk sembah itu Tuhan. Ya. Terus kusembah itu Tuhan, saudara. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang pulang nggak betah di Jakarta akibat terbatas. Tapi saya nggak pulang, terbatasnya saya. Dengan memang sudah hampir nggak cukup lagi saudaraku sewa ruko. Tuhan kirim lagi Elis. Akhirnya dari tahun berapa itu saudara? Sampai sekarang loh saudara. Ya sampai sekarang. Jadi penyembahan luar biasa loh saudara. Saya bukan kugat saya kepada Elis. Ya penyembahan saya yang membuat dia. Banyak pendeta waktu itu beribut. Namanya orang bule. Tapi kepada saya Tuhan serahkan dia. Saya bawa pulang ke Kemang Bisa. Saya sering dia banyak. Makin jelek kepala dia. Nah saudara aku kasih dalam Tuhan, saya baptis dia dan dia gak pergi lagi kemana-mana. Ya, betul-betul seluruh apa dikorbankan oleh Elis, saudara. Jadi itulah sebabnya jemaat Tuhan. Ya, cip mau datang, kelaparan mau datang, peperangan mau datang. Ya, supaya tertolong, penjara terbuka, pasungan terbuka. Menyembah kau buat khusus. Dan kalau sampai digerakkan buat penyembahan. Oh, salli ya Rabbu Bapa, haleluya. Sinna namamu, sanne namanaku sana. Kesini di luar aku, Pak Arde. Oh, haleluya, ikuti penyembahan dulu. Tadi kayak engkau lantaran ada penyakit, kurang penyembahan saja. Ya, tapi di sini kau coba. Saya cukuplah, itulah masih banyak ayat yang saya ingat, tapi cukup itu aja supaya kita berjamaah. Ya, kita apa dulu? Buat nyanyi tadi, Pak. Ibu, mana? Ada dulu dah. Ya. Hadapi mereka, jangan ikut takut. Kau pekut. Hidup ini kita memang buat Tuhan sampai memang terbuka. Hidup ini, ya, jadi penyembahan itu, korban bakaran. Ya, korban bakaran itu jangan sampai, ya saudara, tidak ada di masa corona ini buat korban bakaran. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini lama buat penyembahan dengan dengan engkau mendapatkan di mana pekerjaan yang luar biasa. Buat engkau
Ini daerah ini dipakai di daerah nanti. Mari. Immanuel sini. Ini ada. Harus diposisi. Udah ketemu. Bunyinya ada di sini. Bunyinya ada di sini. Ini juga dipakai dalam dua perut tadi. Dua untuk kita pusing. Kepala Jojo. Kepala. Dengan firman Tuhan, Amin. kami berdoa firman Roh-Mu atas kami. Yes. Engkau telah berfirman, hati kami sudah terbuka untuk mendengarkan setiap berkat anugerah pemulihan kuasa kasih dan mujizat Tuhan. Sepanjang hari ini kami terasa rasakan kebaikan Tuhan. Sudah sebabnya saat hari ini kami akan masuk, kami akan siap, kami akan sambut Tuhan perjamuan suci lewat tubuh yang terpecah dan darah-Mu yang tertumpah. Kami percaya keselamatan yang sempurna, hidup yang kekal sudah Engkau sediakan, sudah Engkau jamin lewat kedatangan-Mu Tuhan Yesus, yang sudah mati, yang bangkit, dan telah naik ke surga, yang kami rayakan pada saat ibadah Kamis ini. Tuhan Yesus, kami terus bersyukur Tuhan, sebab oleh karena perbuatan kami, sedekah kami, perilaku kami yang baik tidak akan menyelamatkan kami, tetapi oleh karena Engkau Yesus yang telah membuktikan Engkau adalah pembela kami, penolong kami sejati, juru syafaat kami. Engkau berasal dari surga, dan Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Sehingga kami percaya, sehingga kami ada dalam keyakinan yang kuat, Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan dengan cara yang sama, lewat kedatangan yang sama, Engkau akan datang kepada setiap kami untuk menjemput kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu, orang-orang umat-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sementara kami akan sambut tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tertumpah. Siapkanlah hati kami supaya lewat perjamuan suci ini hidup kami disucikan, mujizat terjadi, penyakit kami disembuhkan, kelemahan kami dikuatkan, kesusahan kami dihiburkan, beban berat kami Tuhan berikan kelegaan. Bahkan mungkin ada dari kami yang sedang jauh dari Tuhan, Tuhan kembalikan dengan kasih-Mu. Dan sekarang, dan bahkan kalau sekarang ada yang dari kami yang ada dalam keterpurukan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, terutama Tuhan di tengah wabah penyakit ini, yang membuat mereka mungkin kehilangan pekerjaan mereka, yang membuat mereka mungkin penghasilannya berkurang, yang mungkin mereka Tuhan membuat hari ini sudah tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, tetapi mereka percaya supaya kami sadar, supaya kami terus Tuhan ingatkan bahwa kami masih punya Tuhan yang besar. Kami masih punya Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, yang sanggup mengubah segala duka kami menjadi sukacita. Oleh itulah sebabnya Tuhan, Engkau kembalikan mereka, Engkau angkatlah mereka Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu berkata, di dalam lembah kekelaman, Engkau akan mengangkat kami ke atas gunung batu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada Juru Selamat kami yang hidup, kekal selama-lamanya, dan Allah kami setia. Haleluya.